Untuk materi atau tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada periodik pada waktu pada waktu apa namanya supervisi yang akan dilakukan oleh BEPA, yaitu saya mempunyai tujuan pembelajaran yaitu yang melalui kegiatan menggunakan problem based learning berdiferensiasi yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan sehingga peserta didik diharapkan mampu yang pertama menerapkan operasi pada bidang berpangkat dengan benar, yang kedua menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi pada bidang berpangkat dengan tepat. Di sini pada tujuan pembelajaran ini sudah mengandung unsur ABCD, yaitu ada audien, yang B-nya behavior, C-nya konten, dan D-nya adalah delivery. Untuk audien sendiri di sini ada peserta didik. Untuk behaviornya menggunakan problem based learning berdiferensiasi yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Untuk C-nya atau kontennya itu yang pertama menerapkan operasi pada bidang berpangkat, yang kedua menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi pada bidang berpangkat. Terus untuk D-nya yang pertama menerapkan operasi pada bidang berpangkat dengan benar, itu D-nya. Yang kedua menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi pada bidang berpangkat dengan tepat. Untuk tujuan pembelajarannya seperti itu. Nah, berarti dari tujuan yang Bapak sampaikan, materinya tentang bilangan eksponensial ya Pak ya? Iya, siap. Nah, yang kedua nih Pak, kira-kira ketika pembelajaran nanti nih, area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira? Untuk pada waktu pembelajaran supervisi sama BEPA, area pengembangan yang akan dicapai ada beberapa poin. Yang pertama, pada kegiatan pembelajaran ini diharapkan ada ranah kognitif, yaitu siswa dapat mengenal sifat-sifat eksponen dan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan eksponen. Untuk poin yang kedua, yaitu pada kegiatan pembelajaran ini diharapkan tentang ranah psikomotor, yaitu membiasakan siswa untuk berpikir kritis, gotong royong, dan kreatif dalam menyelesaikan masalah matematik yang bersifat kontekstual. Untuk poin yang ketiga, yaitu pada kegiatan pembelajaran ini diharapkan ada ranah afektif, yaitu membiasakan siswa untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan guru. Yang terakhir, untuk poin yang keempat, pada kegiatan pembelajaran ini diharapkan ada ranah karakter siswa, yaitu mampu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar matematika. Itu area pengembangannya. Ini ada yang menarik nih, area motivasi yang akan dikembangkan ya kayak dalam kegiatan pembelajaran nanti. Nah, berarti dari area-area yang akan dikembangkan nanti bisa ditentukan dong strategi apa yang bakal disiapkan nih Pak untuk mencapai semua area pengembangan yang akan dilaksanakan oleh Pak Dede. Untuk strategi yang dipersiapkan pada waktu supervisi ada beberapa poin juga. Yang pertama yaitu dengan metode PBL berdiferensiasi. Nah, letak diferensiasi di mana? Di sini saya coba memberikan asesmen diagnostik, di mana asesmen diagnostik ini diujikan untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Bentuknya apa Pak? Kuisis. Kuisis apa ya? Kuisis kan lebih cepat tuh, lebih cepat kelihatan hasilnya daripada misalkan GF kan lebih lama. Terus setelah kita mengetahui kemampuan siswa nih, kemudian siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuan. Nah, dari kemampuan itu, dari kelompok-kelompok itu, misalkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalau kelompok 2 dan 3 mungkin sudah bisa mengikuti pembelajaran. Untuk yang kelompok 1 yang masih belum mampu, maka diferensiasinya kita adakan pembelajaran di luar kelas. Gak semua mesti kita yang ngajarin, tapi bisa aja dengan teman-teman yang sudah paham nih, bisa diimbaskan ke yang kurang paham. Itu yang diferensiasinya. Yang kedua yaitu dengan menyiapkan LKPD sebagai pemandu belajar siswa. Di LKPD yang saya buat itu sudah ada tentang mengenal sifat-sifat,
dari mulai menggenerasi siswa sampai menemukan solusinya. Terus yang kedua juga karena di sini problem based learning, maka di situ harus ada permasalahan yang berbasis kontekstual. Nah, di situ juga ada beberapa soal yang kontekstual dari KPD-nya. Terus yang ketiga yaitu menyiapkan PPT agar pembelajaran lebih terarah. Di dalam PPT ini nggak semuanya dijelaskan secara mendetail, tapi biar kita hanya memberikan garis besar yang mencari itu siswa. Jadi silakan mereka diskusi untuk mencari, oh ini seperti ini jawabannya, seperti ini apa namanya konsepnya. Jadi yang menemukan konsep itu bukan kita yang memberikan, tapi mereka yang menemukan. Terus yang selanjutnya disajikan 3 video berupa video motivasi. Ada video motivasi. Jadi dalam video tersebut saya menampilkan tentang kerjasama sebuah teamwork. Di situ ada video tentang semut, video tentang lumba-lumba. Diharapkan dengan ada video motivasi tersebut siswa, oh ternyata kalau kita belajar secara gotong royong itu bisa lebih memudahkan. Ya. Terus yang kedua tentang video persepsi mengenai materi eksponen. Jadi sebelum kita menjelaskan materi tersebut, saya kasih dulu video tentang apa sih eksponen itu. Sebelum mereka mengenal lebih jauh materi tersebut, saya sajikan dulu videonya. Pemahaman awal tentang eksponen. Terus yang ketiga yaitu tentang video pemahaman bermakna dari materi eksponen. Apa sih pemahaman bermakna itu? Pemahaman bermakna itu yang saya pahami adalah hubungan antara materi yang akan kita pelajari dengan kehidupan sehari-hari. Maka saya siapin tuh video, sajikan tuh video di kegiatannya di tengah, di awal atau di akhir? Di awal. Di awal. Ya, di awal sebelum ke inti. Jadi saya sajikan video tentang pemahaman bermakna. Apa sih kegunaan dari materi eksponen itu dalam kehidupan sehari-hari? Pemanfaatannya pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Biar apa sih? Kenapa sih kita belajar ini? Buat apa sih? Jadi anak sudah berpikir ke depannya ini eksponen. Kalau misalnya kita belajar ini dapatnya seperti ini. Oke, mantap banget nih semuanya. Tadi hasilnya kita diskusi, semoga nanti bisa terlaksana dengan baik ya Pak Dede ya. Iya, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Hari ini kita akan mencoba belajar tentang eksponen ya. Sebelum kita belajar, Raffi silakan berdoa. Siap. Berdoa. Doa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini ada yang tidak masuk nggak? Bapak absen dulu. Abdul Razak, Abrista, ada Prayoga, Alvero, Alvita, Denis, Ehu. Udah? Apa yang dapat kalian simpulkan dari video tersebut? Ada yang bisa mengajukan pendapat? Ada yang mau memberikan pendapat? Apa yang kalian dapat dari motivasi tersebut? Silakan, siapa? Grace, kira-kira apa yang didapatkan dari video tersebut? Kita harus bekerja sama untuk mengawali tantangan yang besar.
Ya, tantangannya, nah kan sekarang kalian belajar nih. Berarti tantangan kalian apa? Tantangan kalian dalam belajar apa? Itu yang kalian harus laksanakan. Paham ya? Jadi, dengan adanya teamwork atau kerjasama, maka segala sesuatu pasti akan lebih mudah daripada kita bekerja secara sendiri-sendiri. Ya. Untuk mengetahui kemampuan awal kalian, di sini Bapak akan mencoba memberikan asesmen diagnostik. Apa sih itu asesmen diagnostik itu? Asesmen diagnostik adalah tes untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Sekarang silakan kalian bagi kelompok seperti yang sudah Bapak jelaskan kemarin, yang sudah Bapak bagi kemarin, silakan sesuai dengan urutan kelompoknya. Kelompok 1 sebelah sini. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 5. Ini kelompok 2. Kelompok 3 mana? Kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Dan terakhir kelompok 7. Hari ini kita akan mempelajari tentang eksponen. Sebelum kita mempelajari eksponen, mungkin kalian apa sih eksponen itu? Kita lihat dulu dalam video tersebut. adalah mendapatkan ampunan dari sang surga. Di manakah kalian menyimpan uang tersebut? Apakah kamu menyimpannya di tempat orang tuamu, atau di bantal celengan, atau menyimpannya di bank? Apa sih yang kalian dapatkan dari video tersebut? Bahwa apa? Contohnya apa? Buat apa contohnya? Salah satu contohnya. Buat menghitung tabungan akhir seseorang. Nah, hari ini kita akan mencoba mempelajari tentang eksponen. Sebelum kalian mempelajari eksponen, apa sih prasyarat yang harus kalian bisa? Yang harus kalian peroleh? Pertama, yang kalian harus kuasai adalah perkalian. Nah, sekarang bertanya nih,
Kalau 2 kali 2 kali 2 berapa? Terus kalau negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 berapa? Kenapa bisa negatif 8? Karena negatif 2 kali negatif 2 hasilnya positif, dikali negatif 2, negatif kali positif hasilnya ada negatif. Kalian sudah bisa perkalian? Bisa ya. Apa sih tujuan pembelajaran kalian hari ini? Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini tujuannya yaitu yang pertama, kalian akan menerapkan operasi pada bilangan berpangkat. Nanti Bapak buat LKPD-nya, nanti Bapak tiap kelompok Bapak kasih LKPD-nya. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi pada bilangan berpangkat dengan benar. Nah sekarang bertanya, kontekstual itu apa? Kontekstual itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau masalah kontekstual biasanya berupa soal cerita. Nah sekarang pembelajaran hari ini Bapak akan bagikan LKPD kelompok 5 ya? Kelompok 5, ini kelompok 6, kelompok 3, ya, kelompok 4, terakhir kelompok 7. Di sini ada kesepakatan kelompok yang harus kalian laksanakan. Yang pertama yaitu setiap anggota kelompok harus berperan aktif. Ya, nanti kalian harus berperan aktif dalam kelompok. Nanti kenapa? Karena itu akan menjadi penilaian buat kalian. Bukan penilaian kelompok, tetapi penilaian pribadi kalian masing-masing. Terus yang kedua tentang silakan kalian di situ ada KPD, ada langkah-langkahnya, silakan kalian ikuti langkah-langkahnya. Kalau ada yang kurang paham, silakan boleh kalian tanyakan ke Bapak. Yang terakhir, hasil dari LKPD tersebut nanti akan kalian presentasikan di depan kelas. Nanti perwakilan dari kalian akan masuk ke depan untuk presentasi. Nah, A pangkat M, B, bukan A lagi nih, tapi B ya. Kan B nih, ini dua sama. Ini bukan bagiannya. Ini B. A pangkat M, nanti pas dijelasin di depan, koreksi B. Koreksi ya. Koreksi B apa namanya? KPD. Bahwa itu bukan A. B. Yap. Benar. Cuman ya A. Iya, dibagi A kita B. Kelompok 3 ada masalah kah? Nah, kenapa? 3 pangkat 5. Ini yang maju kelompok berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Coba fokus di yang 3, yang soal yang mau presentasi. Ya. Ada yang salah, ada yang kurang ngerti nggak? 4 kali 4 16. Udah ya? Bener ya? Udah ya? Paham ya? Ada yang ditanyakan, ini jadi bukan A lagi tapi B ya? Oke, siap. Ini kan perkalian ini bagian Kelompok 3. Iya udah benar. Terus A pangkat 5 berarti di sini A apa namanya? Ini di sini. Ini di sini.
Enggak, ini kan dari sini. Ini cepat-cepatnya ini sebaliknya. Dari sini cepat-cepat ini dikerjain dari sini cepatnya. Ini sama. Paham ini? Jadi bukan ini bukan di sini, tapi di sini ke bawah. Ya. Kita bisa ada yang kurang paham kan? Dari nah, kelompok 1 aman? Bisa? Ada yang berapa? Terus semangat ya. 2,5 ya. Oh, 2,5 Pak. Coba lihat. Kan kita disalin kan Pak, biar Kita bahas. Tiganya ada berapa? Belum. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 10. Tiga pakai. Nah, ini baru di hasil di sini kan. Angkat. Berarti kalau sudah, Bapak persilahkan untuk presentasi dari kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 1, akan menjelaskan mengenai dasar eksponen. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Lia. Saya Kisha Farasita Khalidi dan di sini ada Megan. Di kelompok saya yang lain juga ada Dwi dan Raffi. Nah, fokus pertama kita adalah tentang pengertian eksponen. Akan dijelaskan oleh Elia. Baik, seperti yang diketahui, bahwa eksponen merupakan perkalian dengan bilangan yang dilakukan secara berulang-ulang, atau disebut juga perkalian yang diulang. Nah, eksponen ini terbagi atas 2 bagian, yaitu dikenal sebagai basis, dan yang kedua sebagai eksponen, atau nama lainnya pangkat, dan nama lain basis yaitu adalah bilangan pokok. Dan teman-teman bisa perhatikan, ini ada beberapa contoh yang sekaligus akan saya terangkan. Ya, baik. Seperti yang kalian teman-teman lihat, bisa lihat di LKPD juga, bahwa ini ada 2 pangkat 3. Seperti teman-teman ketahui, bahwa 2 itu dikenal sebagai basis, dan 3 itu sebagai eksponen atau pangkat. Karena eksponen merupakan bentuk perkalian bilangannya yang dilakukan secara berulang-ulang, maka berlaku di sini. Sama pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Cukup dimengerti ya teman-teman? Selanjutnya ada 3 pangkat 4. Ya berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi perkalian ini bergantung pada pangkat dari eksponennya atau pangkatnya. Selanjutnya ini ada min 3 pangkat 5. Ya, jadi teman-teman, untuk contoh yang min 3 pangkat 5 ini bisa diartikan sebagai min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3. Yang berarti itu menjadi 5 kali min 3-nya dikalinya. Selanjutnya ada 5 pangkat 5. Yang berarti begitu juga hal yang sama seperti nomor 1 dan nomor 2, yaitu sama ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya 5 pangkat N. Apa sih artinya? Jadi guys, 5 pangkat N ini untuk perkaliannya tergantung dari N-nya. Itu seperti itu ya. Dari N-nya. Nah, ini jelas dari awal, ini basis, dan eksponen. Ini capek. Nah, jadi maksud dari A pangkat N adalah A sebagai bilangan basis itu dikalikan sebanyak N. N adalah bilangan eksponennya. Seperti contoh A dikali A dan seterusnya sampai bilangan eksponen itu berapa. Jadi ini tergantung dengan bilangan eksponennya. A disebut sebagai bilangan basis atau bilangan pokok lalu N disebut sebagai eksponen.
atau disebut sebagai pangkat. Mungkin teman-teman Mau nanya udah nggak? tahu Mau nanya sebagian dari apa tadi yang sudah kami jelaskan. Iya. Jadi teman-teman sudah mengerti ya. Jadi 3 pangkat 2 itu berapa? Ya. Begitu halnya dengan 3 pangkat 6. Jadi kesimpulannya adalah basis ini sangat berpengaruh dengan eksponennya. Seberapapun eksponennya, itu akan sangat berpengaruh dengan basis yang nantinya akan dikalikan dan dijumlahkan. Selanjutnya akan dilanjut oleh siapa? Ya, seperti yang dijelaskan oleh Elia tadi, 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3, yang berarti basisnya itu dikalikan sebanyak dengan eksponen. Lalu 3 pangkat 6 pun begitu juga, 3 kali 3 sampai 6 kali. Ini sampai 6 karena di sini 3 pangkat 6. 3, 3, dan 3. Ada yang tahu bagaimana cara pengerjaan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 6? Coba yang tahu? Ada yang dari tahu teman-teman tidak? kalian dan teman-teman yang di belakang bahwa 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 6. 3 Sifat yang pertama, sifat yang kedua. Sifat yang kedua, 3 kali 3 pangkat 6. Hasilnya berapa kira-kira? Kenapa bisa 3 Kenapa pangkat bisa 8? 3 pangkat 8? Ya, karena benar. Jadi karena ini basisnya sama, kita turunkan 3 pangkat 2 ditambah dengan eksponennya dari 6. Jadi 3 pangkat 8. Sudah mengerti? Oke, kalau ada yang ditanyakan boleh. Tidak ada, lanjut ke... Ada yang tanyakan dulu sebelum Ada yang ditanyakan? lanjut? Grace, mau nanya? Kelompok 1, kelompok 2 ada yang mau nanya? Kelompok 4, 5. Jadi sama dengan yang tadi, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah pangkat 6. Sudah cukup? Sudah? Baik, kami akan memberikan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Megan. Dari pemaparan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa eksponen adalah perkalian atau bentuk bilangan yang bilangannya sama atau bisa disebut diulang-ulang. Tepuk tangan buat kelompok 1. Presentasi kelompok 1 sudah bagus. Dilanjut dengan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sultan Ajaransyah. Nama saya Nur Hasan Wulandari. Nama saya Bagus Pratama. Kami di sini akan membahas soal eksponen. Jadi pada soal ini pertanyaannya adalah kolera penyakit yang menyerang usus disebabkan oleh bakteri kolera yang berkembang biak secara eksponensial dengan membelah selnya dan dinyatakan sebagai N sama dengan NO dikali 3 pangkat T atau waktu. Dengan N adalah jumlah bakteri yang muncul setelah T waktu atau jam, dan NO adalah jumlah bakteri pada permulaannya. Jika di awal terdapat 60 bakteri, maka berapa banyak bakteri dalam satuan terdekat yang akan dihasilkan dalam waktu 2,5 jam. Jadi di sini diketahui NO-nya itu adalah 60 bakteri. Nah, di sini T-nya itu atau waktu yaitu diketahui 2,5 jam. Nah, ditanya itu N. Jadi caranya adalah kita memasukkan rumus N sama dengan NO dikali 3 pangkat 2 T. Kita masukkan angkanya. Di sini ada 60 dikali 3 dikali 2 dikali waktunya yaitu 2,5, yaitu 360. Setelah itu dikalikan dengan waktu yaitu 2,5 sama dengan 900. Nah, ini adalah hasilnya. Jawaban dari kelompok 5 adalah 900. Silakan kalian cocokkan lagi dengan jawaban kalian. Ada yang beda nggak dengan kelompok 5?
Kalau ada yang beda silakan maju ke depan untuk kelompok 7 ya, silakan maju 7. Sudah, Grace? Udah. Ada yang beda? Coba cek lagi jawabannya. Ada yang 900 dan 14.580. Ada yang beda lagi selain dua jawaban itu? Kelompok 6 tadi beda? Berarti makan Bapak yang bahas ya. Ini dari ketiga jawaban teman kalian. Ada kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7. Menurut kalian, mana yang paling benar? Jawaban dari kelompok 5, yaitu yang pertama. Yang kelompok 7, yang kedua, dan terakhir kelompok 3. Mana yang paling benar? Kenapa letak kesalahan yang pertama? Di mana kesalahannya? Harusnya apa? 3, 2, kali T. Berarti letak kesalahannya di sini saja. Harusnya di sini pakai pangkat. Terus jawaban yang kedua, betul nggak? Betul ya. Terus jawaban yang ketiga, letak kesalahannya di mana? Kenapa? Salahnya di mana? Caranya sudah sama. Benar. Yang membedakan adalah ini. Hasil kenapa 241? Benar nggak 3/5 itu 241? Yang benar adalah 243. Jadi jawaban yang benar adalah yang kedua. Oke, jadi kesimpulannya yang dari kita pelajari tentang sifat eksponen. Sifat eksponen ini sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari kita dalam bidang kesehatan. Oke. Kita ucapkan terima kasih untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asesmen formatif atau post-test hari ini adalah silakan kalian buka Google Classroom-nya. Di situ ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya berapa soal? Ada 3 soal yang harus kalian selesaikan. Terus batas akhir pengiriman adalah hari ini jam 2 siang. Untuk pengumpulan lebih cepat lebih baik. Silakan kalian kerjakan tugas video chatnya. Nanti setelah kalian selesai, kalian beri identitas yang jelas, kemudian kalian foto dan kalian kirim ke GCR. Di situ di GCR sudah ada tempat buat mengumpulkan tugasnya. Silakan kalian coba kerjakan. Silakan kalian coba kerjakan. Tidak mungkin ditanyakan jawab. Nggak usah pakai soal. Kita udah pakai soalnya. Jawabannya aja. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Silakan, Grace. Jadi hari ini kita udah belajar tentang pengertian eksponen dan sifat-sifat eksponen serta penerapan eksponen pada kehidupan sehari-hari. Ya. Bagus, silakan. Yaitu yang tadi Grace bilang, dalam kehidupan sehari-hari sangat menjelaskan eksponen itu pertama dalam bidang Terima kasih buat Grace dan Bagus. Jadi gini, untuk eksponen ini ada beberapa sifat. Sifat yang pertama diantaranya adalah A dikali A sampai dengan A sebanyak N faktor, berarti rumusnya adalah A pangkat N. Terus apabila A pangkat N dikali A pangkat M, maka hasilnya adalah A pangkat N ditambah M. Apabila
A pangkat N dipangkatkan M, maka hasilnya adalah A pangkat N dikali M. Terus apa sih kegunaan buat kehidupan sehari-hari? Kehidupan sehari-hari untuk eksponen ini berfungsi untuk, misalkan kita akan menabung, nanti bisa dihitung dengan eksponen dan seterusnya. Untuk refleksi hari ini, bagaimana pembelajaran ini menurut kalian? Menyenangkan ya. Terus dapatkah Anda mengetahui apa itu eksponen? Eksponen itu apa? Terus yang berulang. Apakah kalian memahami konsep materi yang dipelajari hari ini? Pada bagaimana yang belum kalian pahami? Kira-kira kalian belum paham di bagaimana? Paham semua? Apakah LKPD yang Bapak berikan membantu pembelajaran ini? Itu refleksi untuk hari ini. Terus untuk pembelajaran berikutnya, berarti kita belajar hari apa? Hari Jumat yang akan datang, kita akan mempelajari tentang penerapan sifat-sifat eksponen dalam mengerjakan soal eksponen. Terus selanjutnya tentang penerapan eksponen dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti silakan kalian cari literasi, bisa dari buku tulis atau bisa dari Google, bisa dari buku paket dan sumber yang lainnya. Silakan kalian cari. Hari Jumat besok kalian sudah siap dengan materinya. Untuk pembelajaran ini sebelum Bapak tutup, silakan kalian pimpin doa dulu. Siapa yang pimpin doa? Raffi atau siapa? Raffi ya? Silakan pimpin doa. Siap. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran ini Bapak cukupkan sekian. Sampai ketemu di hari Jumat mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada kita masuk ke pasca observasi. Kenalkan ini Bu Nani ya sebagai PPR saya. Selamat siang Nani. Mudah-mudahan tidak mengganggu kegiatan kita di Pak Dede. Dia menganggap kita saja. Nah, pada kesempatan kegiatan pasca observasi ini nih Pak Dede, ada hal-hal yang ingin saya tanyakan untuk menindaklanjuti dari kegiatan observasi kita yang kemarin, kan? Terus observasi dan terus dalam keadaan paskanya. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan nih Pak Dede, bagaimana perasaan Pak Dede setelah melakukan kegiatan observasi tadi di kelas? Untuk pelaksanaan observasi di kelas cukup baik karena saya kan udah dari modul sudah membuat sintak pembelajaran dan sintak pembelajaran itu sudah terlaksana semua walaupun mungkin ada yang belum sini. Jadi untuk observasinya cukup baik. Jadi puas nih Pak ya? Ya kalau puas nggak puasnya, kalau pengennya lebih baik lagi. Pertanyaan yang kedua, jadi berdasarkan kegiatan pembelajaran tadi yang Bapak sudah lumayan maksimal gitu kan ya dan prosesnya, boleh nggak diulas kembali nih Pak dalam aspek secara singkat aja, baik tujuan yang diterapkan dalam area pengembangan Bapak atau langkah-langkah pembelajaran yang sudah dilaksanakan, boleh digambarkan sedikit aja Pak? Untuk tujuannya kan situ kemarin nah observasi saya menguji beberapa area ya, ada yang akan hendak dicapai. Di antaranya ada area kognitif, yaitu kan tentang pengetahuan, di mana siswa dapat mengenal sifat-sifat eksponensial dan dapat menyelesaikan masalah kontekstual berhubungan dengan eksponen. Situ dari untuk mengukur area kognitif saya menggunakan LKPD, di mana LKPD
tadi itu ada kalimat rumpang matematika, di mana mereka berpikir sendiri tuh, berpikir terus diisi, terus mereka menyimpulkan dari yang mereka kerjakan itu disimpulkan. Untuk yang untuk mengenal sifat eksponensial. Terus untuk yang masalah kontekstual, saya berikan soal tentang eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan bakteri. Kontekstual banget Ya, kontekstual. Untuk area psikomotornya, membiasakan siswa untuk berpikir kritis, bergotong royong, dan kreatif dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Di sini tergambar dalam kegiatan diskusi. Kan di situ kan ada beberapa soal yang mereka diskusi bersama-sama. Mereka kalau misalkan mereka ada yang kurang paham, maka mereka nanyakan ke guru tersebut, ke saya. Jadi kalau misalnya mereka merasa kesulitan, maka kita bantu kita sebagai membantu mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus yang ketiga ada area efektif, yaitu membiasakan siswa untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Itu kan saya kasih tugas, alhamdulillah semua LKPD yang saya berikan semuanya selesai dikerjakan. Berarti tanggung jawab mereka besar untuk mengerjakan tugas tersebut. Baik. Ya, capai. Itu yang terlihat oleh Pak Dedes sangat puas ya dengan kegiatan. Untuk sintaknya kan kalau kebetulan saya pakai PBL. PBL kan di situ ada memotivasi siswa dan mengorganisasi siswa. Alhamdulillah sudah terlaksana semua. Menarik tuh yang motivasi ya Pak ya. Iya. Berarti ada pengalaman baru siswa kali ya Pak ya. Iya. Motivasi diri siswa ya. Iya. Baik nih Pak, dari penilaian Bapak kan, tentang keberhasilan Bapak, sejauh mana sih keberhasilan atas pelaksanaan yang sudah dilakukan Pak Dede nih dalam mengembangkan area pengembangan pembelajaran tadi? Untuk area kognitif lumayan sudah cukup baik karena pemahaman anak dalam materi eksponen cukup baik. Ini terlihat dari ketika mereka presentasi. Kan setelah mereka mengerjakan tugas, mereka diwajibkan presentasi ke depan tuh. Mereka mempresentasikan dengan baik. Terus apabila ada siswa yang bertanya, mereka bisa menjawabnya. Itu suatu berarti suatu sudah paham dengan materi tersebut. Ya, untuk yang kedua, untuk area psikomotor dan afektif sudah cukup baik. Salah satu cirinya mereka kerjasama dengan teman sekelompoknya. Di situ saya membagi satu kelompok itu menjadi lima orang. Terus mereka bekerjasama, bergotong royong, berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Di situ ada masalah tentang sifat-sifat eksponensial. Di situ juga ada materi eksponen tentang kehidupan sehari-hari. Ada lagi yang lain Pak? Mungkin sudah cukup. Nah, kira-kira nih ada nggak yang menurut Bapak belum maksimal untuk diapresiasikan dalam pembelajaran Bapak tadi? Iya, kan kemarin pas kita belajar itu pakai PBL, kebetulan saya pakai visualisasi. Jadi cirinya yang saya laksanakan di sintak itu adalah saya memberikan soal krisis tentang soal dia asesmen diagnostik memakai krisis. Ternyata pas pelaksanaan krisis itu tergantung sinyal siswa. Ya, kalau sinyal siswanya bagus, maka hasilnya juga bagus. Kalau sinyalnya siswa jelek, maka berimbas ke hasil terakhirnya. Akhirnya apa? Jadi walaupun anak itu lumayan pintar, ternyata karena gangguan sinyal, maka akhirnya di bawah. Mereka jadi kan kalau visualisasi kan ada pengelompokannya langsung kelihatan hasilnya. Mungkin bisa dicari yang lebih akurat lagi untuk yang ke depan, untuk yang hasilnya. Berarti kira-kira rencana kedepannya nih yang akan Bapak realisasikan untuk mengembangkan area yang Bapak harapkan agar dapat lebih baik lagi keberhasilannya tadi kan salah satunya untuk asesmen Ya. ya. Terus ini kan kemarin yang saya laksanakan untuk PBL ini ada 3 masalah yang saya ambil.
Itu yang pertama tentang literasi numerasi, yang kedua tentang motivasi siswa, yang ketiga tentang masalah kontekstual. Ternyata di situ untuk motivasi masih banyak yang kurang menyukai matematika, ya, karena menurut mereka matematika itu paling, apalagi udah ngelihat angka, mereka udah pusing aja ngelihat angka. Dari ekonomi Ya. ke Indomaret juga Ya. ada angka ya Bu ya. Mungkin biar mereka lebih semangat lagi, biar semangat mereka, motivasi mereka lebih meningkat lagi, mungkin di sela-sela pembelajaran kita buat ice breaking biar Iya. mereka tidak jenuh dengan pembelajaran. Siap. Bagus banget nih Pak caranya gitu kan. Dalam meningkatkan motivasi belajar siswa ya. Yang mudah-mudahan sih bisa terrealisasi. Nah, kira-kira nih Pak, rencananya kapan nih mau mencoba merealisasikan tadi kegiatan yang Bapak rancang kali aja gitu kan bisa berbagi dengan saya dulu. Ya sebenarnya saya masih penasaran Bu Bapak dengan kenapa ini anak-anak tuh masih motivasi masih belajarnya masih kurang. Kira-kira apa nih, ternyata mungkin solusi terbaiknya ice breaking. Mungkin saya akan melaksanakan di 2 pertemuan berikutnya. Berarti nanti kalau sudah realisasi nih Pak rencananya kabar-kabari saya, kita sharing kembali gitu kan. Ya, tenang ya Pak. Agar kita kedepannya sama-sama memperbaiki ya. Jadi saya juga kadang-kadang sama di matematika juga ya Pak ya. Ada lagi enaknya ngajarin murid, kadang ada lagi susahnya gitu. Kadang belajar juga tergantung, kadang kalau kita lagi moodnya bagus, materi kita tersampaikan. Iya betul. Tapi kalau materi kita mood kita kurang bagus, kadang Di rumah dulu ya. Baik Pak Dede, terima kasih banyak atas perbaikannya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersama Pak Dede ya. sama ya Pak. Terima kasih Pak Dede.